Tanya. Ayo ikut KB, dua anak lebih baik. Keluarga berencana, beri keluarga sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petugas KB. Sehat, semangat, luar biasa. Selamat datang di goresan pena petugas KB. Pagi itu udara desa Sawojajar masih dingin berembun. Jalanan tanah yang becek akibat hujan semalam tampak lengang. Di kejauhan, suara knalpot motor Supra X 125 bergema memecah keheningan. Pengendaranya mengenakan seragam kaki lengkap dengan helm putih kusam, dan sebuah tas selempang bertuliskan BKKBN menggantung di pundaknya. Dia adalah Mas Pansu. Nama lengkapnya Panji Susanto, seorang penyuluh keluarga berencana, KB, yang sudah 10 tahun malang melintang dari satu desa ke desa lain, menyampaikan misi penting, mencegah stunting dan menyebarkan edukasi kesehatan keluarga dengan gaya kocaknya yang khas. Wih, semangat banget Pak Pansu. Baru jam 7 udah nongol. Sapa Bu Lilik, kader posyandu desa Sawojajar, sambil tertawa kecil. Wah, saya MAH semangat, Bu Lilik. Demi generasi sehat bebas stunting, apalah artinya naik motor jam 5 pagi lewat jalan sawah? Balas Mas Pansu sambil mengangkat dua jempolnya. Helmnya dilepas, memperlihatkan rambutnya yang agak tipis dan senyumnya yang selalu ramah. Mereka pun berjalan bersama menuju balai desa yang hari itu sudah dihias dengan kertas warna-warni. Banner besar bertuliskan, Posyandu Mawar, Gizi Kuat, Anak Sehat, dan beberapa meja yang ditata rapi. Para ibu mulai berdatangan, menggendong anak-anak balita mereka. Beberapa anak menangis saat hendak ditimbang, sebagian lagi sibuk bermain balon. Mas Pansu berdiri di depan warga yang mulai memenuhi kursi plastik. Ia menyalakan mikrofon dari speaker aktif tua yang kadang bunyinya mendecit seperti tikus terjepit. Assalamualaikum, warga desa Sawojajar yang sehat-sehat semua. Serunya penuh semangat. Warga menjawab serempak. Waalaikumsalam. Masih ingat saya siapa? Tanya Mas Pansu. Mas Pansu, jawab anak-anak kecil sambil tertawa. Yang suka pantun, tambah Mas Pansu sambil mengangkat alis. Ya, jawab mereka kompak. Mas Pansu langsung memulai dengan pantun pembuka. Jalan-jalan ke pasar pagi, beli semangka dan juga duku. Kalau anak kurang gizi, masa depan bisa kelabu. Beberapa ibu tertawa, ada yang langsung mengangguk-angguk serius. Lalu ia lanjut, makan tahu, minumnya jamu, jangan lupa tambah pepaya. Ayo bunda kasih ASI dulu, baru empe ASI yang sesuai usia. Suasana mulai cair, anak-anak mulai tenang, dan para ibu mendengarkan serius namun tetap terhibur. Mas Pansu pun membuka sesi penyuluhan. Bunda-bunda semua, tahu nggak kenapa kita harus peduli pada stunting? Karena anak bisa pendek. Celetuk Bu Eni dari belakang. Benar, tapi bukan cuma soal tinggi. Stunting itu artinya anak gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Jadi bukan cuma pendek, tapi juga bisa memengaruhi otak dan masa depannya. Ujar Mas Pansu sambil menggambar diagram sederhana di papan tulis portabel. Ia menjelaskan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, manfaat ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang tepat, hingga cara mengenali tanda-tanda kekurangan gizi. Setelah hampir 1 jam, Mas Pansu menutup penyuluhan dengan pantun andalan. Kalau makan jangan sambil nonton, nanti tersedak, bingung kemana. Yuk cegah stunting sejak balita, agar generasi kita jadi juara. Tepuk tangan terdengar dari warga. Beberapa ibu menghampirinya untuk bertanya lebih lanjut. Ada yang minta brosur, ada juga yang minta nomor WhatsApp Mas Pansu untuk konsultasi. Sambil membagikan selebaran, Bu RT mendekat. Mas Pansu ini luar biasa. Loh, penyuluhan kok bisa bikin ngakak? Ucap Bu RT sambil tersenyum lebar. Wah, alhamdulillah. Yang penting warga paham dan mau berubah. Bu, jawab Mas Pansu merendah. Namun wajah Bu RT berubah sedikit serius. Tapi, Mas Pansu, kalau boleh saran, habis acara ini mending langsung pulang. Ya. Loh, emang kenapa Bu? Orang sini percaya, kalau malam Jumat Kliwon kayak sekarang, lebih baik jangan lewat jalan belakang balai desa.
apalagi deket-deket makam tua itu. Mas Pansu tertawa kecil. Bu RT, saya tuh sudah keliling Jawa, tidur di musola, di rumah bidan, bahkan pernah dicegat ayam cemani tengah malam. Masalah hantu-hantuan itu, ya bismillah saja. Bu RT hanya tersenyum kecut. Namanya juga peringatan, Mas. Jam menunjukkan pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Acara ditutup dengan pembagian bubur kacang hijau dan telur rebus untuk anak-anak. Matahari mulai turun, langit berubah jingga. Mas Pansu menyimpan alat presentasinya ke dalam tas, lalu duduk sebentar menikmati pemandangan sawah di kejauhan sambil menyeruput teh manis buatan Bu Lilik. Nikmatnya hidup di desa. Tenang, adem, warganya ramah, gumamnya dalam hati. Namun, ia belum tahu bahwa malam itu, perjalanan pulangnya tidak akan setenang biasanya. Setelah acara posyandu usai, suasana di balai desa masih ramai. Anak-anak berlarian mengejar balon, ibu-ibu sibuk bercengkerama sambil membagikan telur rebus, dan para kader sibuk membereskan kursi dan papan tulis. Mas Pansu ikut membantu mengangkat sound system ke ruang sekretariat desa. Ketika ia selesai, Bu RT mendekatinya sambil membawa bungkusan plastik berisi nasi hangat. Mas Pansu, ini loh, kami masakin pecel lele buat Mas. Jangan langsung pulang dulu. Ya, makan dulu bareng kami, bujuk Bu RT sambil menyodorkan bungkusan itu. Wah, Bu RT, saya sudah sungkan dari tadi. Tapi kalau lele, apalagi pecel, saya lemah, kata Mas Pansu sambil tertawa. Lah itu yang kita tunggu-tunggu. Yuk, ke rumah saya aja. Deket kok dari sini, ajak Bu RT sambil menggamit lengan Mas Pansu. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil ke arah rumah Bu RT. Di beranda rumah yang luas, sudah terhidang tikar dan lauk pauk rumahan. Selain pecel lele, ada sambal terasi, lalapan, tahu goreng, dan kerupuk putih yang renyah. Beberapa ibu kader dan Pak Kadus ikut duduk melingkar. Mas Pansu pun melepas sepatu dinasnya dan duduk bersila. Keringat yang sejak tadi membasahi lehernya mulai mengering, tergantikan aroma sedap dari lauk sederhana itu. Mas, ini lele hasil panenan Mas Giman, warga kita. Dijamin organik dan gak pakai pakan kimia, kata Bu RT sambil menyendok nasi. Luar biasa, gizi lokal yang mendunia, jawab Mas Pansu sembari mengangkat jempol. Mereka pun mulai makan bersama. Suasana cair, canda dan tawa tak berhenti mengisi beranda. Mas Pansu yang memang terkenal suka guyon mulai mengeluarkan pantun kocaknya. Pecel lele sambal tomat, makan sepiring, tambah semangat. Tapi hati-hati kalau makan malam. Kalau kekenyangan, mimpi dikejar ayam. Satu beranda tertawa terbahak-bahak. Bu Lilik sampai menyemburkan teh manis dari mulutnya karena tertawa mendengar pantun itu. Mas, kalau nggak jadi penyuluh, bisa jadi pelawak TV, komentar Pak Kadus sambil menyeka air matanya. Waktu terus berjalan. Teh manis sudah tandas, lele tinggal duri, dan obrolan mengalir dari masalah gizi, anak muda desa yang malas nikah, sampai cerita horor tentang makam tua di ujung jalan. Mas Pansu tahu nggak, jalan pintas yang lewat belakang balai desa itu, katanya angker, bisik Bu RT sambil merapatkan suaranya. Iya, saya tadi dikasih tahu juga sebelum acara selesai, ujar Mas Pansu. Itu dulu tempat orang nemuin pocong lompat-lompat tengah malam. Nggak cuma satu yang lihat. Bahkan, anak saya juga pernah dengar suara nangis di situ. Mas Pansu tersenyum kecut. Kali ini, cerita itu terdengar sedikit lebih serius. Tapi ia tetap berusaha bersikap tenang. Wah, mungkin itu suara angin, Bu. Kalau soal pocong, paling juga sarung yang keangkat kipas angin, katanya bercanda. Tawa kembali pecah, namun mulai agak canggung. Wajah-wajah yang semula penuh tawa kini mulai menegang seiring waktu menunjukkan pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Mas Pansu menoleh ke langit. Jingga sudah lama hilang. Langit gelap pekat, hanya bulan separuh yang menggantung di balik awan tipis. Waduh, saya keterusan nih. Harusnya jam 5 udah jalan. Rumah saya di arah timur, jadi mesti lewatin jalan setapak itu biar cepet. Lewat jalan raya muter jauh, keluh Mas Pansu sambil berdiri. Loh, Mas Pansu beneran mau lewat situ? Jalan deket makam? Tanya Pak Kadus, sedikit khawatir. Namanya juga PNS. Pak, harus tepat waktu. Kalau besok telat masuk,
bisa dikira nyambi jadi YouTuber misteri, kelakar Mas Pansu lagi. Bu RT buru-buru membungkuskan sisa pecel dan menyodorkan botol air mineral. Nih, buat bekal di jalan. Tapi Mas Pansu hati-hati. Ya, jangan berhenti kalau ada yang manggil-panggil di tengah jalan. Mas Pansu mengangguk santai, lalu pamit. Ia mengenakan helm, menyalakan motor Supra X kesayangannya, dan melaju pelan melewati jalan kecil yang mulai sepi. Satu-satunya penerangan hanyalah lampu motor dan cahaya bulan samar. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma tanah basah dan, entah, sedikit anyir seperti daun pisang busuk. Masuk ke gang setapak, motornya melewati pohon-pohon bambu yang menjulang di sisi kiri. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Beberapa ekor burung malam melintas cepat, membuat Mas Pansu sesekali menunduk refleks. Saat melewati tikungan, ia mendadak merasa aneh. Motornya mulai batuk-batuk. Jangan sekarang dong, sayang. Gumamnya sambil memelintir gas lebih dalam. Bruk 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 berbebek. Motor itu batuk keras, lalu mati total tepat di depan gapura kecil bertuliskan, Makam Mbah Suroyo. Ya ampun, desis Mas Pansu. Ia mencoba main starter ulang. Tak berhasil. Ia turun, membuka tangki bensin. Masih penuh. Kabel-kabel tampak normal. Tapi motor tetap diam. Ia menatap sekitar. Sunyi, hening. Bahkan jangkrik pun terasa berhenti bernyanyi. Angin berembus pelan, menyentuh tengkuknya dengan hawa dingin aneh. Tiba-tiba terdengar bunyi, kletek, kletek, kletek. Seperti sesuatu yang terseret dari arah makam. Mas Pansu menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon dan nisan-nisan batu yang samar terlihat. Jangan halu, Panji. Jangan halu, gumamnya sambil mengambil botol air dari tas, mencoba menenangkan diri. Namun suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Kletek, kletek, kletek. Kali ini, ia mendengar jelas. Seperti suara kain basah yang diseret, atau lebih tepatnya, kain kafan. Dengan jantung berdebar, ia menyalakan senter dari ponselnya dan menyorot ke arah suara. Tak ada apa-apa. Tapi saat ia hendak menurunkan senter, ia melihat sesuatu berdiri di balik pohon pisang, setinggi manusia, putih dan bergoyang-goyang pelan. Sebuah sosok. Sosok itu kemudian melompat ke tengah jalan, pelan, lalu diam di depan motor Mas Pansu. Kain putihnya kumal dan ada bercak tanah di bagian bawah. Kepalanya terikat rapat, wajahnya tertutup, namun tubuhnya menggigil pelan. Mas Pansu membeku, matanya membelalak, napasnya tercekat. Astagfirullahaladzim, bisiknya pelan. Dan saat ia hendak melangkah mundur, sosok itu melompat sekali lagi ke arahnya. Mas Pansu menjatuhkan botol airnya dan lari terbirit-birit ke arah yang berlawanan. Tanpa peduli jalan becek atau licin, ia berlari seperti dikejar utang pinjol. Langkah kaki Mas Pansu menginjak tanah becek dengan tergesa. Celana kakinya sudah belepotan lumpur. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski angin malam terus berembus. Motor dinas milik negara dibiarkan begitu saja di dekat makam tua. Baginya, sekarang bukan soal kendaraan, tapi nyawa. Ya Allah, astagfirullah, kayak di film Jelangkung 3 ini MAH. Gumamnya sambil menoleh ke belakang sesekali. Jalan kecil yang ia tempuh kini hanya diterangi senter ponsel. Setiap bayangan dari ranting pohon atau tiupan angin yang membuat semak bergerak, membuat Mas Pansu kaget setengah mati. Tapi langkahnya tetap dipaksa maju. Coba tadi pulang jam 5 sore, makan pecel belakangan juga bisa, gerutunya. Setelah berjalan sekitar 300 meter, ia merasa mulai menjauh dari area makam. Napasnya mulai teratur meski jantungnya masih berdetak cepat. Ia berhenti sejenak, membungkuk, mengambil napas dalam. Ini pelajaran penting. Kalau habis penyuluhan, jangan kebanyakan sambal terasi, ucapnya lirih. Tiba-tiba, kletek, kletek. Suara itu muncul lagi. Namun kali ini, bukan dari belakang, tapi dari depan. Sinar senter ponselnya ia arahkan ke depan jalan. Jantungnya kembali berdebar. Tangannya gemetar. Senter itu menyorot dedaunan, lalu sebuah rumpun bambu, dan sret. Sesuatu meloncat. Bukan hewan. Terlalu tinggi. Terlalu diam. Sosok putih melayang, lalu mendarat dengan bunyi. Plak.
Mas Pansu mundur 1 langkah. Senter menyorot kain putih panjang. Sosok itu berdiri tegak di tengah jalan tanah, menghadap ke arahnya. Kepalanya masih terikat, tanpa wajah, tapi tubuhnya tampak tegap, seperti patung yang baru dibungkus. Oh tidak, ini pasti pocong itu. Sekujur tubuh Mas Pansu gemetar, tapi di tengah rasa takut itu, mulutnya malah bergumam. Kalau stunting tak dicegah, masa depan bisa resah. Ia berhenti, memandang makhluk itu masih belum bergerak. Tapi kalau pocong yang lewat, ya saya kabur juga. Masya Allah. Langsung, tanpa pikir panjang, ia berbalik arah dan lari secepat mungkin. Kali ini bukan seperti dikejar utang, tapi seperti dikejar tagihan tak kasat mata. Langkahnya besar-besar, tangan kanan memegang ponsel yang bergoyang-goyang, dan mulutnya terus mengucap doa. A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, jangan matiin saya di tengah sawah. Ya Allah, saya belum kawin. Langkahnya terhenti sejenak karena kakinya terpleset lumpur. Ia jatuh terduduk, celana makin kotor. Tapi ia langsung bangkit lagi seperti tentara dalam latihan komando. Di belakangnya, suara kletek-kletek itu makin keras. Pocong itu meloncat makin dekat. 1 kali meloncat, jarak 15 meter. 2 kali meloncat, 10 meter. 3 kali, 5 meter. Mas Pansu berbelok ke ladang jagung. Ia tahu ini bukan jalan utama, tapi dia sudah tidak peduli. Badannya diterjang daun jagung dan batang semak, tapi ia terus berlari. Akhirnya ia melihat lampu rumah kecil di kejauhan, seperti cahaya dari rumah tua. Dengan sisa tenaga, ia menuju ke sana dan menggedor pintu. Tok 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 tok. Pak, Bu, siapa aja? Buka, saya dikejar pocong. Pintu kayu itu terbuka dengan suara berderit. Dari dalam, muncul seorang nenek tua mengenakan daster lusuh dan ikat kepala batik. Ia mengerutkan kening melihat Mas Pansu yang ngos-ngosan seperti habis lari maraton. Lolo, Mas siapa? Kenapa kayak ketabrak sapi? Nek, saya PNS, penyuluh KB. Tadi motor saya mogok. Lalu ada itu. Pocong, Nek. Pocong. Nenek itu menghela napas dan mempersilakan Mas Pansu masuk. Rumah itu tua, dengan lampu redup kekuningan dan bau dupa samar tercium dari pojokan. Mas masuk dulu. Taruh pantat di kursi. Nanti saya buatkan wedang jahe, kata nenek itu tenang. Mas Pansu masih megap-megap, tapi mulai tenang. Keringatnya bercucuran. Bajunya lecek dan kotor, tapi rasa takut mulai perlahan turun karena suasana rumah yang anehnya menenangkan. Nek, rumah ini, rumah siapa? Saya Mbah Sarmi, dukun urut dan urusan gaib, tapi saya udah pensiun. Sekarang cuma bantu jaga kebun dan tanam sereh. Mas Pansu meneguk wedang jahe dari gelas aluminium yang hangat. Terima kasih, Mbah. Saya beneran gak nyangka bakal kejadian kayak gini. Biasanya saya cuma ketemu warga yang takut stunting. Sekarang saya yang dikejar makhluk melompat-lompat. Mbah Sarmi duduk dan mengangguk. Di daerah situ memang sering ada penampakan. Pocong itu katanya arwah Pak Jumari. Dulu dia kader posyandu juga, tapi meninggal pas pandemi. Katanya dia nggak tenang karena banyak anak-anak yang sekarang lupa pentingnya gizi. Mas Pansu terdiam. Tiba-tiba semua terasa masuk akal, setidaknya secara logika mistis. Loh, kalau memang dia mantan kader, kok ngagetin saya? Karena sampai sekarang, belum ada yang ziarah dan bacain doa di makamnya. Dia merasa dilupakan, ujar Mbah Sarmi sambil menaburkan sesuatu ke dalam mangkuk kecil. Biji merica, potongan bawang putih, dan secuil kain kafan. Mas Pansu merasa tenggorokannya kering. Lalu, Mbah, saya harus apa? Nanti pagi, Mas ke makam Pak Jumari. Bawa bunga dan doa. Saya temani. Tapi malam ini, Mas nginap sini aja. Jangan balik lewat jalan itu. Pocongnya belum kenyang, ucap Mbah Sarmi sambil tertawa pelan. Tawa itu tak lucu, tapi Mas Pansu sudah terlalu lelah untuk peduli. Ia hanya mengangguk dan bersandar di dinding. Di luar, suara burung hantu bersahutan. Dan jauh di kejauhan, samar,
masih terdengar bunyi kletek, kletek, kletek. Langit masih gelap saat Mas Pansu terbangun dari tidur singkatnya di bel bambu rumah Mbah Sarmi. Ia menggeliat pelan, lalu melihat sekeliling. Rumah tua itu tetap seperti semalam, temaram, sunyi, dan penuh aroma rempah serta dupa tipis yang menyusup dari pojok ruangan. "Ah, ternyata aku masih hidup," gumamnya pelan, sambil mengusap wajah yang masih terasa dingin. Dari dapur, terdengar suara panci beradu dan aroma jahe menyusul masuk ke hidungnya. "Mas bangun? Sarapan dulu. Nasi jagung sama sambal keluak. Lumayan, buat ganti pecel semalam," kata Mbah Sarmi sambil membawa nampan. Mas Pansu tersenyum lemas. Ia duduk bersila dan mengangguk penuh rasa syukur. "Terima kasih, Mbah. Semalam itu, saya pikir tamat riwayat saya," ucapnya. Mbah Sarmi hanya tertawa pendek. Masnya terlalu lucu buat mati di tengah sawah. Setelah makan, Mbah Sarmi mempersiapkan sesuatu dari laci meja tua. Sebuah kotak kayu kecil berisi beberapa kantong kain, biji-bijian kering, dan sebotol minyak kelapa yang aromanya menyengat. "Ini," kata Mbah Sarmi sambil menyerahkan segenggam kemenyan dalam bungkusan daun pisang, "buat nanti siang. Kita ke makam Pak Jumari. Mas tabur bunga, saya bakar kemenyan, dan Mas bacakan mantra." "Mantra? Wah, saya nggak apal yang macam-macam lombah," kata Mas Pansu was-was. "Tenang aja, mantranya simpel kok," ujar Mbah Sarmi sambil menyerahkan secari kertas. Mas Pansu membaca keras-keras. "Bismika Allahumma ahya wa amut." Mas Pansu terdiam. "Loh Mbah, ini kan doa sebelum tidur." "Iya, itu saja cukup. Yang penting tulus. Nggak perlu mantra ribet yang mulut nyaris keserimpet. Doa itu cukup untuk tenangkan jiwa, termasuk jiwa yang nggak tenang di alam sana." Mas Pansu tertawa lemas. "Luar biasa, Mbah. Dukun spiritual rasa guru ngaji." Sambil menyiapkan tas kecil berisi bunga, air mawar, dan korek api, Mbah Sarmi mulai bercerita. "Kamu tahu, Mas, saya juga pernah dikejar pocong waktu muda dulu." Mas Pansu langsung duduk tegak. "Serius, Mbah? Serius? Tapi ternyata itu bukan pocong. Cuma Pak RT yang habis pulang ngaji, pakai sarung putih, dan kebelet buang air di semak." Mas Pansu meledak tertawa. "Lo ya gimana? Bayangin malam-malam, tiba-tiba ada yang berdiri kaku di belakang pohon pisang. Saya langsung lari sambil jerit, 'Astagfirullah, pocong!' Ternyata pas pagi, Pak RT ngeluh sakit pinggang karena semalaman ngumpet, takut disangka maling." Mereka tertawa bersama. Momen itu terasa ringan, menghapus ketegangan malam sebelumnya. Tapi di balik lucuan itu, Mas Pansu mulai berpikir lebih dalam. "Berarti, memang kadang yang kelihatan seram itu belum tentu makhluk halusia, Mbah." "Betul, kadang cuma sarung, kadang cuma bayangan, kadang cuma perasaan," ujar Mbah Sarmi bijak. Jam menunjukkan pukul 8.30 saat mereka berdua berjalan menuju makam. Mas Pansu mengenakan baju batik coklat yang dipinjamkan oleh Mbah Sarmi karena bajunya yang semalam basah dan berlumpur. Makam Mbah Jumari terletak di pojok pemakaman, dekat pohon jambu air yang daunnya meranggas. Nisan batu tulis masih tampak bersih, tapi jelas tidak sering diziarahi. Mbah Sarmi mulai membakar kemenyan dan menabur bunga. Asap putih mengepul pelan, menyebarkan aroma khas yang mencampur dengan bau tanah pagi. "Silakan, Mas. Doakan Pak Jumari. Biar tenang," kata Mbah Sarmi sambil menunduk. Mas Pansu menutup mata dan mulai membaca Al-Fatihah, lalu doa-doa pendek yang ia ingat. Di tengah doa, ia menyelipkan kalimat lirih. "Pak Jumari, maafkan kami kalau lupa. Terima kasih atas jasamu sebagai kader Posyandu. Saya akan terus lanjutkan perjuangan jenengan demi anak-anak desa yang bebas stunting." Hening. Angin bertiup pelan. Tak ada suara kletek seperti semalam. Tak ada lompatan kain putih. Yang ada hanya kedamaian. Seperti seseorang akhirnya bisa tidur dengan tenang. Setelah selesai, mereka duduk sejenak di bawah pohon. Mas Pansu menatap langit. "Mbah, saya nggak nyangka penyuluhan KB bisa membawa saya ke petualangan mistis begini. Kadang, ilmu yang dibagikan tidak hanya untuk orang hidup, tapi juga untuk yang sedang menunggu damai," ujar Mbah Sarmi pelan.
Mas Pansu mengangguk. Dan saya belajar, kalau takut itu wajar, tapi panik bikin tambah kacau. Mbah Sarmi menepuk bahunya. Makanya jangan panik, Mas. Apalagi kalau cuma lihat sarung melayang. Siapa tahu cuma orang pipis. Mereka tertawa lagi. Saat kembali ke rumah Mbah Sarmi, Mas Pansu melihat motornya sudah dibawa warga ke halaman rumah. Wah, ini motor saya. Serunya senang. Pak Kadus dan 2 warga lain muncul dari balik pagar. Mas Pansu, tadi pagi motor sampean kami gotong. Kasihan dibiarkan di pinggir kuburan. Untung gak dikira barang bukti, ujar Pak Kadus. Wah, makasih, Pak. Saya tadi malam, ya, sedikit dikejar pocong, kata Mas Pansu malu-malu. Lah itu, mungkin Pak Jumari. Kami juga sering dengar. Tapi Mas Pansu berani juga lari sampai kebun sereh Mbah Sarmi, ujar salah satu warga. Kalau takut jangan takut sendiri, Pak. Takut rame-rame itu enak. Ada yang bisa ditendang duluan buat pengalihan perhatian, ujar Mas Pansu, disambut gelak tawa. Hari itu Mas Pansu pamit dari desa Sawojajar dengan penuh rasa syukur dan pelajaran berharga. Ia tak hanya mengedukasi warga soal gizi dan stunting, tapi juga mendapatkan pengalaman yang mungkin tak akan pernah ia lupakan. Dan tentu saja, pengalaman yang membuatnya menulis pantun baru di catatan hariannya. Kalau motor mogok di malam hari, jangan panik sampai pingsan berdiri. Kalau pocong lewat sekali, boleh kabur, asal jangan sambil nyanyi. Pagi di desa Sawojajar terasa lebih cerah dari biasanya. Embun tipis masih menggantung di ujung daun pisang, dan burung pipit bernyanyi ceria di dahan pohon jambu. Namun bagi Mas Pansu, pagi ini bukan sekadar pagi biasa. Setelah semalam diganggu oleh sosok yang membuatnya lari seperti atlet lari gawang, hari ini ia bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok pocong itu. Bersama Pak Kadus, Bu RT, Mbah Sarmi, dan beberapa warga, mereka berkumpul di balai desa. Di sana, Mas Pansu membuka obrolan pagi itu dengan gaya khasnya. Bapak Ibu, biasanya saya datang ke desa untuk bicara tentang gizi, ASI eksklusif, dan piring makan isi lauk. Tapi kali ini, saya datang karena saya dikejar pocong, katanya sambil menepuk meja kayu pelan. Warga tertawa, tapi beberapa mulai tampak serius. Ada ketegangan yang pelan-pelan merambat di antara candaan. Saya semalam menginap di rumah Mbah Sarmi, setelah motor saya mogok dekat makam tua. Dan saya benar-benar melihat pocong. Bukan pocong palsu, bukan Pak RT pakai sarung putih. Semua menoleh ke Pak RT yang duduk di pojok. Ia tersipu malu dan mengangkat tangan. Yowes, aku minta maaf. Tapi aku udah pensiun dari kegiatan horor sejak 2019, katanya sambil tertawa. Suasana mencair sebentar. Kemudian Mbah Sarmi bicara. Suaranya tenang, tapi cukup menggetarkan ruang balai desa yang kecil itu. Yang semalam Mas Pansu lihat, kemungkinan besar adalah arwah Pak Jumari. Suasana langsung sunyi. Beberapa wajah terdiam, beberapa ibu mulai saling tatap dengan gelisah. Pak Jumari, loh? Tanya Bu Lilik pelan. Maksudnya, Pak Jumari yang dulu jadi kader posyandu. Mbah Sarmi mengangguk. Betul, ia meninggal 3 tahun lalu, pas pandemi. Tidak banyak yang tahu, karena waktu itu semua panik. Pemakamannya cepat, tidak ada tahlilan, bahkan keluarganya pun tidak bisa datang karena isolasi. Mas Pansu menambahkan, dari yang saya lihat dan rasakan pocong itu seperti ingin menyampaikan sesuatu, bukan menyerang. Dia hanya muncul, mendekat, lalu menghilang saat saya kabur, seperti menegur. Pak Kadus mengangguk. Pak Jumari memang kader yang luar biasa. Dia rajin. Setiap ada posyandu, dia datang duluan, pulang belakangan. Dia juga suka ngingetin orang soal pentingnya imunisasi dan gizi seimbang. Waktu pandemi, semua kegiatan kesehatan terhenti, termasuk posyandu. Mungkin dia merasa perjuangannya terputus di tengah jalan, kata Bu RT lirih. Tapi kok sampai gentayangan? Tanya salah satu warga. Karena arwah yang belum tenang bukan cuma karena dendam atau luka, tapi bisa juga karena amanah yang belum selesai, jawab Mbah Sarmi bijak. Dan saya rasa, arwah Pak Jumari masih ingin mengingatkan kita, bahwa anak-anak desa ini butuh perhatian. Gizi, imunisasi,
Perhatian seperti dulu. Mas Pansu menghela napas. Kalau begitu, saya punya usul, katanya sambil menatap semua orang. Kita adakan acara posyandu khusus untuk mengenang Pak Jumari. Kita undang semua warga. Kita hidupkan lagi semangat yang pernah dia nyalakan. Kita beri edukasi, tapi juga kita doakan beliau bersama-sama. Warga tampak antusias. Bagus. Kita adakan minggu ini. Sekalian hataman dan doa bersama di makam beliau, usul Bu Lili. Kalau bisa, kita pasang juga foto beliau. Biar anak-anak tahu siapa Pak Jumari, tambah Pak RT. Mas Pansu mengangguk pelan. Dan saya akan buatkan materi khusus tentang stunting dengan pantun spesial. Demi mengenang pejuang gizi dari Sawo Jajar. Hari-hari berikutnya di desa menjadi sibuk. Para ibu menyiapkan makanan sehat, kader posyandu kembali aktif, dan anak-anak dilatih untuk menyanyikan lagu tentang gizi dengan nada ceria. Mas Pansu sendiri sibuk mencetak brosur, menyiapkan media edukasi, dan, tentu saja, membuat pantun. Hari acara. Balai desa dihias dengan pita dan bunga kertas. Spanduk besar terbentang. Posyandu peringatan Pak Jumari. Gizi seimbang untuk masa depan gemilang. Anak-anak duduk rapi dengan seragam posyandu mini. Para ibu membawa buku Kia, kesehatan ibu dan anak, mereka. Mas Pansu berdiri di depan semua orang dengan baju batik terbaiknya. Ia membuka acara dengan sebuah pantun. Kalau ke pasar beli teri, jangan lupa sekalian tahu. Mari kita kenang Pak Jumari, yang hidupnya demi generasi tumbuh. Warga tepuk tangan. Beberapa bahkan tampak mengusap mata mereka. Setelah penyuluhan, Mas Pansu dan warga bersama-sama berjalan ke makam Pak Jumari. Di sana mereka menabur bunga, membaca tahlil, dan menyalakan kemenyan seperti yang dulu diajarkan Mbah Sarmi. Mas Pansu berdiri paling belakang, memandangi nisan itu dengan perasaan campur aduk. Pak Jumari, tugasmu kami lanjutkan. Kini anak-anak desa Sawo Jajar tidak lagi sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya, langit malam di desa Sawo Jajar terasa sunyi tapi bukan menyeramkan. Tak ada suara kletek-kletek seperti malam sebelumnya. Bahkan suara jangkrik terdengar damai. Mas Pansu duduk di teras rumah warga tempat ia menginap. Ia menuliskan satu pantun terakhir untuk hari itu. Kalau pocong sudah tak datang, tandanya damai telah datang senyap. Pejuang gizi telah pulang tenang. Tinggalkan semangat yang terus menyala mantap. Ia menutup buku kecilnya, menyandarkan diri, dan tersenyum. Besok, ia harus kembali ke kantor kabupaten, membuat laporan dan menghadapi tumpukan kertas. Tapi malam ini, dia tahu, dia sudah menuntaskan sesuatu yang lebih besar. Hari itu, matahari bersinar cerah di langit desa Sawo Jajar. Embusan angin membawa aroma tanah yang mulai mengering, setelah beberapa hari diguyur hujan. Di halaman balai desa, bendera kecil warna-warni berkibar riang, dan suara tawa anak-anak balita terdengar nyaring seperti musik pagi. Acara posyandu kali ini bukanlah acara biasa. Balai desa telah disulap menjadi tempat semarak untuk mengenang salah satu pahlawan lokal, almarhum Pak Jumari, kader posyandu yang semasa hidupnya dikenal sebagai tokoh penggerak kesehatan desa. Dan orang di balik penyelenggaraan ini tak lain adalah Mas Pansu, penyuluh KB dari kabupaten yang kini lebih dikenal warga sebagai penyuluh KB anti pocong. Mas, kok sekarang tiap kali saya lihat sarung putih digantung di jemuran, saya langsung ingat sampean. Ya? Goda Bu RT sambil menyusun telur rebus di nampan. Mas Pansu terkekeh. Kalau lihat sarung, ingat saya. Kalau lihat pocong, jangan panggil saya. Seisi balai desa tertawa. Hari ini, seluruh warga berkumpul. Anak-anak datang dengan perut kenyang, berkat program sarapan gizi seimbang yang dirancang oleh Mas Pansu dan kader setempat. Di atas meja-meja panjang, tersaji menu sederhana namun penuh nutrisi. Bubur kacang hijau, telur rebus, pisang, serta nasi tim ayam untuk bayi. Acara dimulai dengan sambutan singkat dari Pak Kadus. Kita semua ada di sini bukan hanya untuk mengenang Pak Jumari, tapi juga untuk memastikan semangat beliau tetap hidup, lewat gizi, imunisasi, dan perhatian kita pada masa depan anak-anak. Setelah itu, Mas Pansu maju dengan senyuman lebarnya yang khas. Bapak, Ibu, adik-adik balita, siapa yang mau dengar pantun dulu? Anak-anak langsung bersorak. Saya.
Mas Pansu mengangkat tangannya dan mulai. Makan nasi sama pepes teri. Jangan lupa tambah sambal bawang. Kalau anak rajin ke posyandu ini, insya Allah tubuhnya sehat, pikirannya cemerlang. Disambut tepuk tangan dan tawa. Beberapa ibu bahkan mencatat pantun itu di kertas bekas kalender. Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi edukasi singkat. Tapi kali ini, Mas Pansu tak sendirian. Ia mengajak para kader untuk tampil, dan juga beberapa anak-anak yang sudah dilatih untuk menyanyikan lagu pendek tentang makanan bergizi. Salah satu lagu yang mereka nyanyikan, sayur hijau, ikan goreng, susu hangat pagi-pagi, kalau mau tubuh cemerlang, yuk kita makan bergizi. Warga tersenyum haru, terlebih ketika di layar proyektor kecil, ditampilkan beberapa foto lama almarhum Pak Jumari sedang menggendong balita saat kegiatan posyandu dahulu. Beliau mungkin sudah tiada, kata Bu Lilik dengan suara bergetar. Tapi semangatnya masih ada di sini. Lihat saja, anak-anak kita semua sehat hari ini. Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh ustaz setempat di depan nisan Pak Jumari. Semua warga, tua muda, laki-laki perempuan, duduk bersila dengan hikmat. Doa-doa mengalir, bukan dengan isak tangis, melainkan dengan senyum yang penuh pengharapan. Dan sejak hari itu, pocong tidak pernah muncul lagi. Tak ada suara kletek, kletek di malam hari. Tak ada lagi sosok putih melompat-lompat di tepi jalan. Yang ada hanyalah suara canda anak-anak, suara ibu menumbuk tempe, dan sesekali suara Mas Pansu yang membacakan pantun dari mikrofon posyandu. Kalau pocong sudah reda, tandanya desa aman sejahtera. Tapi kalau gizi masih terlupa, hantu stunting siap menerkam warganya. Seminggu kemudian, Mas Pansu kembali ke kantor kabupaten dengan berkas laporan kegiatan lengkap di tangan, dan beberapa foto acara posyandu dalam flash disk. Rekan-rekannya menyambutnya seperti pahlawan pulang perang. Wah, Mas Pansu pulang juga. Gimana kabar dari desa Sawo Jajar? Mas Pansu hanya tertawa kecil. Saya nggak cuma pulang bawa laporan, saya bawa pengalaman dikejar pocong, katanya sambil duduk santai. Seketika satu ruangan tertawa. Tapi setelah mereka mendengar kisah lengkapnya, dari motor mogok, kejar-kejaran dengan pocong, sampai doa bersama di makam Pak Jumari, suasana menjadi hening sejenak. Mas, itu kayak film dokumenter horor edukatif, celetuk salah satu staf. Kalau ada Netflix lokal, saya udah tayang semalam, jawab Mas Pansu ringan. Namun di balik candaan itu, Mas Pansu tahu, ia telah melakukan sesuatu yang bermakna. Tidak hanya menyampaikan edukasi, tapi juga menyambung kembali ikatan warga desa dengan pejuang-pejuangnya yang terlupakan. Beberapa bulan kemudian, Desa Sawo Jajar menjadi percontohan program posyandu berbasis kearifan lokal. Berkat dokumentasi dan laporan Mas Pansu, desa itu mendapat bantuan alat kesehatan baru, dan beberapa kader diberi pelatihan tambahan dari dinas. Dan nama Pak Jumari resmi diabadikan dalam bentuk papan nama posyandu Mawar, posyandu keluarga, Jumari sehat bahagia. Di sudut papan itu, ada gambar Pak Jumari sedang tersenyum dengan keterangan kecil. Mereka yang meninggalkan amal baik, tak pernah benar-benar pergi. Malam terakhir sebelum tugas baru, di kamar kecil rumah kontrakannya, Mas Pansu duduk di atas tempat tidur. Ia membuka buku catatan hariannya, yang sudah penuh dengan pantun, catatan program, dan coretan-coretan ide edukasi kreatif. Ia menulis pantun terakhir untuk kisahnya di desa Sawo Jajar. Makan sayur tiap hari, tubuh sehat kuat berlari, pocong boleh sesekali, asal bukan tiap kali. Ia tersenyum puas, menutup bukunya, dan mematikan lampu. Di luar, angin malam bertiup pelan. Hening, damai, tak ada pocong, hanya suara jangkrik, dan sebuah desa yang kini lebih sehat dan lebih bahagia. Demikian info KB kali ini. Semoga informasi yang kami berikan memberikan manfaat dan hiburan untuk kita semua. Salam sehat berencana untuk yang sudah memberikan support dan subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.